Shalom, selamat petang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa Rabu. Dan hari ini kita bersyukur sebab kasih Tuhan masih boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pemeliharaan Tuhan buat kesehatan kekuatan kita sungguh nyata. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai doa Rabu pada petang hari ini. Mari kita akan membawa setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan. Kami siap untuk menjadi pendoa-pendoa bagi gereja-Mu, bagi keluarga kami, dan bagi pribadi kami, lepas pribadi. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Ini hatiku. Biar Tuhan melihat setiap hati kita, hati yang siap menyembah, hati yang tulus, dan hati yang kagum kepada kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita akan pujikan dari awal. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan,
Jikalau pada saat ini hati kami penuh dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan, jikalau pada saat ini hati kami rindu untuk tulus mengagumi setiap kebaikan Tuhan, mengagumi setiap karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sebab kami tahu kami lemah, kami sering membuat Tuhan kecewa. Kami mohon ampun Tuhan, supaya ibadah kami pada petang hari ini tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap kami yang bertugas pada petang hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap bersukacita pada petang hari ini, sebab ada satu pujian di mana suara Tuhan Yesus senantiasa mengatakan supaya kita tidak takut. Mari kita akan dengan penuh sukacita akan menyanyikan pujian kita. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Panggil Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait yang kedua. Amatina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait yang ketiga. Sekarang ku alami rahmatnya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka ku menyanyi terus. Kita panggil dia Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Puji Tuhan, biar pujian ini boleh menyegarkan setiap kita. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita pada petang hari ini dan kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Heru, dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awal. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Engkau tetap hadir bersama kami di tengah-tengah kami pada saat ini, dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami pertaruhkan doa ini. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Banyak mukjizat yang dilakukan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama melalui nabi-nabi Elia, nabi-nabi Allah, dan dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Saya akan mengambil contoh 4 hal
Dari Perjanjian Lama saya akan mengambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang seorang panglima Aram yang bernama Naaman. Dia menderita sakit kusta dan dia ingin sembuh. Karena itu dia beserta para pengawalnya datang kepada Nabi Elisa. Dia seorang yang dihormati dan disegani. Dan ketika dia datang kepada Elisa, dia menginginkan Nabi Elisa akan menemuinya, akan mendoakannya, akan mengangkat tangannya di atas penyakit kustanya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa hanya menyuruh seorang untuk mengatakan kepada Naaman bahwa dia disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Naaman sempat gusar pada waktu itu karena dia disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor. Kenapa tidak disuruh mandi di Sungai Abana dan Parpar? Dia sempat gusar, dia ingin meninggalkan tempat itu, tetapi para prajuritnya mengatakan kepadanya, "Bapak, seandainya Bapak disuruh melakukan yang lebih sulit dari ini, pasti Bapak akan melakukannya karena Bapak ingin disembuhkan." Kemudian akhirnya Naaman taat dan Naaman percaya. Kemudian dia mandi 7 kali di Sungai Yordan dan sembuhlah sakit kustanya. Karena ada ketaatan dan iman, maka mujizat terjadi. Mujizat yang kedua dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Di situ diceritakan ada seorang janda dari Nabi yang punya masalah dan dia mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa. Dia mengatakan, "Suamiku seorang yang baik, seorang yang taat kepada Tuhan. Tapi sekarang ketika dia meninggal, saya mempunyai masalah karena saya ditagih utang. Dan penagih itu akan membawa 2 anak saya untuk dijadikan budak." Pada waktu itu Elisa menanyakan kepada janda itu, "Apa saja yang kamu miliki di rumah?" Janda itu menjawab, "Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya sebuah buli-buli yang berisi sedikit minyak." Kemudian Elisa menyuruh janda itu mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya untuk mengumpulkan yang cukup banyak. Kemudian dia menyuruh janda itu untuk masuk dalam rumah dan untuk menutup pintu. Pada waktu itu janda itu berpikir bahwa Elisa akan memberinya segepak uang sehingga dia dapat membayar utangnya. Tetapi Elisa malah menyuruh dia mengumpulkan bejana-bejana. Tetapi janda itu taat dan janda itu percaya bahwa Nabi Elisa akan menolongnya. Kemudian dia masuk, dia menuang minyak dari buli-buli itu ke dalam bejana-bejana yang cukup banyak sampai semua bejana itu penuh. Kemudian Nabi Elisa menyuruhnya untuk menjual minyak-minyak dalam bejana-bejana itu untuk membayar utangnya dan sisanya untuk dia dapat menyambung hidupnya. Inilah mujizat yang kedua. Ada iman dan ada ketaatan sehingga terjadi mujizat, sehingga dengan iman dan ketaatannya dia dapat mengatasi masalahnya. Mujizat yang ketiga ada di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 40 sampai yang ke-48. Ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, ada seorang pengemis yang bernama Bartimius.
Ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus ada waktu itu, ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang menyuruhnya berhenti berteriak, tapi semakin dia disuruh, dia semakin keras berteriak. Lalu Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Dia menanyakan kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Dia menjawab, "Aku ingin sembuh." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mungkin Bartimeus berpikir bahwa pada saat itu Tuhan Yesus akan memegang kepalanya, menjamah matanya, sehingga dia dapat melihat. Tapi Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Pergilah, imanmu akan menyelamatkanmu." Dan Bartimeus taat. Dia pergi, dan seketika itu juga sembuhlah penyakit butanya. Mujizat yang keempat terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 dan selanjutnya. Di situ diceritakan bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, dia memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datang segerombol orang yang sakit kusta. Ada 10 orang datang dan mereka berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang yang berpenyakit kusta itu, dia mengatakan, "Pergilah kamu, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Orang-orang kusta ini berpikir pula bahwa ketika dia memohon belas kasihan Tuhan Yesus akan menjamah mereka dan akan menyembuhkan penyakit kusta mereka. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia hanya menyuruh mereka menghadap para imam dan tidak menyembuhkan penyakit kusta. Tetapi orang-orang itu sekali lagi taat dan percaya. Mereka meyakini bahwa Tuhan akan memberi mujizat pada mereka. Pada waktu mereka berjalan menuju ke para imam untuk memperlihatkan kusta mereka, pada waktu itu kusta mereka sudah hilang dan mereka disembuhkan, dan sukacita ada pada ke-10 orang kusta itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mungkin bertanya, apakah masih ada mujizat-mujizat itu pada zaman sekarang ini? Ketika penyakit corona datang, ketika setiap orang merasakan dampaknya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Begitupun juga dampak dari corona ini terjadi pada anak-anak saya. Mengenai penghasilan mereka yang berkurang cukup banyak. Dan semakin lama dari April sampai bulan ini, sudah cukup lama kita merasakan corona. Pada bulan Juli yang lalu, ketika kami sudah bingung bagaimana kami akan menyambung hidup kami, karena penghasilan kami yang berkurang cukup banyak. Kami berpikir untuk
bekerja untuk mencari pekerjaan untuk anak-anak saya. Ketika Victor dan Edi ojek, ternyata ketika anak-anak sekolah diliburkan, ojek sepi. Ketika karyawan diliburkan, ojek sepi. Berpikir lagi bagaimana kami mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kami. Lani mencoba berjualan online, tapi karena tidak ada penghasilan, jualan online juga sepi. Ketika kami begitu bingung berpikir bagaimana kami akan mencari pendapatan, tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah kami di Sitro dan bermaksud untuk menyewa lapangan futsal kami. Kadang tidak terpikir bagi kami, di saat seperti ini kok ada orang yang mau nyewa lapangan, lapangan yang sudah rusak, tetapi dia mau memperbaikinya dan akan dijadikan sebuah pabrik. Itu suatu mukjizat menurut saya yang diberikan Tuhan untuk menolong saya, sehingga dengan uang kontrakan itu kami bisa menyambung kehidupan kami. Ketika saya mendapat mukjizat ini, saya bisa mengatakan seperti yang Ayub katakan. Maka jawab Ayub pada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tuhan sanggup melakukan sesuatu untuk kita dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari kita percaya hal itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi ini, pandemi yang berkelanjutan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin pada saat ini Tuhan sedang murka dengan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan corona, virus yang sangat kecil tapi membingungkan, tapi dampaknya luar biasa, juga mematikan dan menakutkan. Kapan virus itu berakhir, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berpikir seperti yang dilakukan Naaman, janda itu, Bartimeus, maupun 10 orang kusta. Kita seringkali berpikir mencari solusinya, tetapi kita harus tahu bahwa apa yang direncanakan Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Ketika dari mujizat-mujizat itu kita melihat ada satu ketaatan dan satu iman kepada Tuhan. Mari kita akan melihat kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Apakah di dalam kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah di dalam kehidupan kita sudah ada ketaatan, taat dalam berdoa, taat dalam belajar firman Tuhan, taat di dalam melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah percaya pada Tuhan bahwa suatu saat nanti virus itu akan berlalu dari kehidupan kita?
Mari kita pada saat ini akan mulai melihat kehidupan kita masing-masing dan mulai memperbaikinya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni kita dari segala kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga akhirnya Tuhan boleh mengabulkan doa-doa kita dan membiarkan virus itu lalu dari kehidupan kita. Biarlah kita terus berdoa dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan sungguh ada. Dan kita akan mensyukuri segala hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur karena kami boleh menyelesaikan, boleh mendengarkan firman pada saat ini. Dan biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami dan kami akan berusaha menerapkannya di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur Engkau masih berada bersama-sama dengan kami dan Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk di dalam doa bersama. Tuhan Yesus memberkati.